Selain tempat berteduh, rumah adalah tempat menyimpan segala kenangan, manis dan pahit. Jadi wajar kalau menjual rumah tinggal seperti menjual segala cerita. Apalagi kalau tempat tinggal itu telah dihuni lebih dari 5 tahun. Mungkin rasa kehilangan itu juga yang dialami Dewi Yul saat harus meninggalkan rumah idamannya yang terpaksa berpindah tangan ke keluarga Arzetti Bilbina dan suaminya Aditya Setiawan. Berbeda dengan sang mantan istri, Reza Hetapi justru tidak merasakan kepiluan itu. Bagi Rey yang Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Satu lagi artis tersandung masalah foto-foto panas. Model dan pemain sinetron Davina merasa gerah saat gambar syurnya tersebar luas di telepon seluler. foto cantik Davina Veronica tersebar luas sebenarnya biasa. Mengingat profesinya yang model serta bintang sinetron, gambar Davina tersebar luas di berbagai surat kabar atau papan-papan iklan di pinggir jalan. Tapi kalau yang tersebar luas adalah fotonya yang bergambar syur, itu lain soal. Davina bisa saja kecewa, menyangkal, dan tidak terima. Tapi itulah yang terjadi pada foto bergambar dirinya yang berpose seksi. Foto tersebut beredar luas lewat pesan bergambar dari telepon seluler. Itu mungkin bukan badan aku kali, namanya juga banyak teknologi canggih ya. Kepalanya kepala aku, tapi badannya bukan badan aku ya. Ada aja yang iseng mau diapain. Rekayasa bisa jadi begitu, bisa juga tidak. Tapi apalah arti pembuktian kalau Davina sendiri telah membantahnya? Ia bahkan tidak pernah tahu kapan pose-pose dirinya yang begitu seksi diabadikan. Saya aja nggak tahu, demi Tuhan saya nggak tahu. Dan ya orang iseng ntar juga dapat ganjarannya sendiri lah, biarin aja. Seperti apa posenya yang mengundang tanda tanya itu, Davina sendiri mengaku belum pernah melihatnya. Nggak, saya dengar aja dari dari teman-teman ada yang bilang, Vin, apa bla 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 segala macam. Cuma ya aku ya santai aja, aku nggak ngelakuin itu ya buat apa ribut sendiri. Dirugikan sudah pasti, tapi ia enggan memperpanjang persoalan. Nggak perlu ya, maksudnya nggak ada habisnya kalau kayak gitu, biarin aja ntar juga lewat sendiri gitu. Yang pasti orang-orang yang deket dengan saya dan orang-orangnya yang tahu saya pasti akan tahu itu bukan saya. Tapi sebagai seorang model, pastinya kamu pernah kan berpose seksi? Seberapa seksi sih biasanya kamu mau menerima tawaran berfoto? Batas-batasnya ya saya sendiri juga pun harus harus comfortable, dan saya rasa juga nggak terlalu bikin yang bakal menimbulkan kontroversial lah, itu aja gitu. Tanggal 7 Desember kemarin merupakan hari ulang tahun yang sangat spesial bagi artis cantik Titi Kamal. Selain nanti akan dirayakan di Singapura, Titi ternyata meraih kesuksesan di bidang bisnisnya. Kabarnya, Titi akan memperluas bisnis restorannya di Kota Lampung dan Balikpapan. I miss you, baby. Di Jakarta 24 tahun yang lalu, Kurniati Kamalia yang lebih dikenal dengan nama Titi Kamal mengenal dunia untuk yang pertama kalinya. Di kota kelahirannya itu juga setiap tanggal 7 Desember, Titi Kamal merayakan hari kelahirannya. Tak serupa dengan 23 tahun yang berturut-turut, khusus untuk perayaan hari kelahirannya yang 24 tahun ini, Titi Kamal telah menyusun rencana spesial. Ia memilih Singapura sebagai tempat perayaan hari bahagianya. Iya, jadi rencananya kakak aku kan dia pindahan ke Singapura, terus Kak Yanti. Iya, jadi aku ada temen aku gantiin si Indah. Terus udah gitu kita sekeluarga rame-rame ke sana, sekalian dinner di sana gitu. Jauh dari Jakarta bukan berarti jauh dari keramaian dan teman-teman. Untuk memeriahkan hari bahagianya itu, Titi Kamal juga mengundang beberapa teman dekatnya untuk berbagi sukacita itu. Rencananya cuma mau dinner aja, jadi malam pertama sama keluarga, malam kedua sama teman-teman, karena teman-teman aku ada 15-an orang ke sana juga. Rame-rame pokoknya, teman-teman deket gitu. 2 hari berturut-turut ia merayakan hari kelahirannya.
Dua-duanya meriah dan sangat berkesan di hati. Tapi sayang, Christian Sugiono sang kekasih tidak bisa berada di tengah-tengah kebahagiaan itu untuk merayakan hari pentingnya. Soalnya nggak ada di Jakarta dia, jadi aku nggak tahu di Jerman. Kado spesial berupa kehadiran sang kekasih yang sangat ia harapkan di hari ulang tahunnya itu jelas tidak ia dapatkan. Tapi Titi Kamal masih punya doa lain di hari bersejarah itu. Tambah dewasa, terus usahanya sukses, bisa dapat satu film yang bagus, peran utama, bisa nyanyi. Setelah berhasil meraih penghargaan di Piala Vidya, ternyata ada tugas berat lagi yang harus diselesaikan oleh Dina Olivia. Kabarnya, demi berakting, dia sampai rela mengorbankan kuliahnya. Bahkan sekarang, Dina terancam di drop out dari kampusnya. Ya Allah, ingat anakku ya Allah, ingat dari anakku. Saya hidup sama hati ya Allah. Jangan loncat. Mati rodok dua ya, bumi itu lagi dua. Harga yang dibayar Dina Olivia untuk memperoleh Piala Vidya yang di tangan kanannya itu cukup mahal. Kabarnya ia sampai merelakan kehidupan akademisnya demi total berakting. Hasilnya memang tidak sia-sia. Kerja keras Dina Olivia terbayar sudah dengan dinobatkannya ia sebagai pemeran wanita terbaik untuk kategori film cerita berseri versi Festival Sinetron Indonesia. Untuk penghargaan ini, kabarnya Dina Olivia sampai terancam drop out dari tempatnya menimba ilmu karena terlalu sering mangkir dari kewajiban. Ditemui usai acara penghargaan, Dina membantah kabar tersebut. Di Deo, tidak, datang saja ke UPH. Bukan nggak lulus, aku ini kan, aku masuk 2002, semestinya kan 4 tahun. Tapi waktu kemarin itu, kalau misalkan aku habis Desember ini, aku 3,5 tahun. Tapi karena emang aku jatuh cinta banget sama film yang 630 dan plus promo-promo Bunda, jadi aku harus ngelepasin kuliah aku sebentar. Yang benar, ia bukan terancam DO. Agar bisa konsentrasi pada dunia akting yang sedang digandrunginya itu, Dina memang harus mengorbankan pendidikan. Tapi bukan mangkir, melainkan sengaja mengambil cuti. Aku sekarang lagi postpone karena kemarin kan syutingnya di 630 di Amerika di San Francisco. Aku 3 bulan di sana. Jadi daripada aku nggak ngejar-ngejar sekolah aku, mendingan aku postpone aja 1 semester gitu. Jadi aku mulai lagi bulan Januari. Dan mumpung aku lagi postpone ini, aku gila-gilain kerja untuk belahan jiwa. Jika masa cutinya usai, ia akan segera mengerjakan tugas akhir agar kewajibannya sebagai mahasiswa tuntas sudah. Setelah itu, Dina yang mengaku sangat cinta belajar, berniat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Enggak sih, desakan aku pengen sekolah lagi aja, jadinya pengen ambil bahasa, terus pengen insya Allah ambil S2, makanya itu desakan yang pengen aku cepet kelar S1 gitu. Selain tempat berteduh, rumah adalah tempat menyimpan segala kenangan, manis dan pahit. Jadi wajar kalau menjual rumah tinggal seperti menjual segala cerita. Apalagi kalau tempat tinggal itu telah dihuni lebih dari 5 tahun. Mungkin rasa kehilangan itu juga yang dialami Dewi Yul saat harus meninggalkan rumah idamannya yang terpaksa berpindah tangan ke keluarga Arzetti Bilbina dan suaminya Aditya Setiawan. Berbeda dengan sang mantan istri, Reza Hetapi justru tidak merasakan kepiluan itu. Bagi Ray yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Apa, ya biasa lah gitu kan. Itu biasa, nggak terlalu luar biasa karena materi kok. Berpindah tempat tinggal diibaratkan Ray sebagai perubahan masa. Jadi buat apa ditangisi? Buat apa direnungi? Perubahan justru menjadi awal perbaikan. Lah saya ingin ke depan, bukan ke belakang. Iya. Perubahan ini bukan yang pertama kali yang pernah ia alami. Sebelumnya, jejak-jejak kehidupan Reza Hetapi pun pernah hilang ditelan waktu. Tapi sekali lagi, ia pun tidak pernah menyesalinya. Biasa saja gitu loh. Saya dulu tempat lahir saya juga di Palu, di Donggala gitu. Habis rumahnya. Tempat saya berkarya di Tebet udah berubah semuanya.
gitu. Saya kira yang harus tidak berubah hati, ya gitu. Ray juga tidak keberatan kalau rumah yang pernah menjadi saksi bisu jatuh bangun kehidupan rumah tangganya dengan Dewi Yul dan keempat